Tiba-tiba Yustaf mendekatkan wajahnya ke hadapan wajah Alika. Ia menatap wajah Alika dan terus memajukan wajahnya dengan tanpa pengelakan yang mampu Alika lakukan. Apa yang hendak ia lakukan? Yustaf mengangkat wajahnya, tertuju lurus ke arah kening Alika. Ia yang sudah ketahuan akan mencium keningnya, tiba-tiba menghentikan lajunya dan langsung menurunkan bibirnya ke arah bibir Alika. Ia beralih mengecup bibir Alika dengan spontan. Alika terbelalak kaget, meskipun hanya sebentar hingga setelahnya. Yustaf memundurkan wajahnya perlahan disertai dengan senyuman seringai yang seolah memiliki motif tersembunyi di dalam pikirannya. Alika langsung memanas dan merona merah kedua pipinya. Ia benar-benar tidak menyangka dengan datangnya ciuman tersebut. Tidak, ini semua cuma akting. Tapi kenapa rasanya seperti sungguhan? Yustaf pun beralih mencium punggung tangan Ratna dan pamit pergi pada mereka berdua. Alika terus menyentuh area bibirnya seraya memandang punggung Yustaf yang kian menjauh, tanpa sekalipun berkedip. Ratna yang melihat anaknya itu masih kaget dengan ciuman yang tiba-tiba dari Yustaf pun langsung menertawainya. Dasar, kayak baru pertama kali dicium aja. Tapi dia itu orang yang cukup berani ya Al dalam melampiaskan rasa sayangnya ke kamu. Papa kamu mah boro-boro. Ujar Ratna yang semakin membuat Alika terdiam memandang ke arah pagar. Meski lelaki itu sudah pergi menghilang. Kantor Angelas Group. Seorang wanita cantik menyurai hitam panjang. Memakai blouse merah dan rok hitam brandednya berjalan memasuki lift yang terbuka. Dia adalah Angela. Gadis berusia 22 tahun ini tampak begitu fresh dan cantik. Dia juga memiliki wajah yang terkesan kebarat-baratan. Wajar karena ia memiliki ayah yang tak lain berdarah Amerika. Banyak orang yang menyangka jika gadis ini masih berusia belasan tahun termasuk perkiraan Alika. Tapi nyatanya gadis itu sudah berusia 22 tahun. Cukup menantang dengan wajah baby face-nya dan postur tubuhnya yang kecil. Angela telah menghabiskan waktunya selama 2 tahun berkuliah di Amerika. Dirinya telah lulus di universitas ternama itu sebagai lulusan terbaik. Itulah yang menjadikan alasan kenapa sang kakak menganggap adiknya ini mampu menjadi orang yang bisa diandalkan jika diajak bekerja sama untuk membangun sebuah perusahaan. Dan sekarang adalah bukti nyata dari rencana 2 tahun lalu sang kakak yang mengakibatkan keberhasilan mereka dalam membangun perusahaan Angelas Group. Saking sayangnya sang kakak dengan adik perempuannya ini. Bahkan dirinya sampai mencatut nama adiknya itu sebagai nama perusahaan yang sejak awal diciptakan olehnya. Sebenarnya itu adalah rahasia yang selama ini ia maupun kakaknya simpan rapih dari banyak orang. Segala hal tentang informasi mengenai siapa pemilik dan pendiri perusahaan yang sedang naik daun tersebut. Maupun informasi mengenai keluarga mereka. Lalu dengan cara brilian. Angela pun menyuruh beberapa orang untuk membuat rumor bohong tentang siapa pemilik perusahaan itu. Seperti menghadirkan seorang kakek tua, pria dewasa, wanita muda sepantarannya ataupun wanita tua di dalam sebuah acara seminar ataupun meeting. Mengaku diri sebagai pemimpin perusahaan tersebut. Hal berlalu sesuai rencana Angela. Ia mampu menipu seluruh karyawannya maupun orang satu Indonesia atas siapa pemimpin perusahaan tersebut. Ada alasan kenapa Angela melakukan hal sampai sejauh itu. Tidak lain karena ia ingin orang lain tidak memandang rendah mengenai dirinya maupun kakaknya yang merupakan anak dari keluarga kaya raya. Seperti ucapan buruk yang selalu orang lain lontarkan mengenai mereka berdua. Memandang sebelah mata jika mereka akan memanfaatkan kekayaan ayahnya dan berbalik meremehkan kemampuan mereka. Dan alasan kedua yang membuat mereka menutup rapat mengenai fakta tersebut adalah mereka ingin menjadikan ini sebagai ajang pembuktian jika mereka bisa membangun perusahaan dengan kemampuan mereka sendiri. Seperti yang diketahui, Angela diberikan tugas untuk menjadi penanggung jawab sekaligus kepala koordinator Angeles Cupid. Sedangkan kakaknya sendiri sering melakukan hal sesuka hatinya entah itu menjadi seorang admin, general manager, kepala keuangan atau teknisi sekalipun demi mengawasi perusahaan tersebut. Karyawan di sekitarnya pun agak heran dengan pekerjaan kakak Angela yang berubah-ubah setiap bulannya. Namun ketika ditanyai seperti itu ia hanya menjawabnya enteng jika mereka tidak perlu ikut campur urusannya. Besoknya kakak Angela itu pun langsung dimusuhi semua karyawan karena ketidaksopanan dirinya ketika berbicara pada karyawan di atasnya mengingat statusnya yang hanya seorang admin. Namun ketika sang kakak terus dimusuhi,
Besoknya para karyawan yang terus menjadi pengompor kakaknya itu pun dipecat. Semenjak saat itu pun tidak ada yang berani untuk mencari tahu seputar kakak Angela ini dan membiarkan dirinya melakukan hal sesuka hatinya di perusahaan tersebut. Intinya para karyawan sudah banyak yang tahu jika kakak Angela itu orang yang memiliki relasi kuat di perusahaan itu. Meskipun di pikiran mereka tidak ada anggapan sama sekali kalau kakak Angela itu adalah pendiri sekaligus pimpinan perusahaan besar tersebut. Masih belum jelas mengenai informasi seperti apa kakak Angela ini. Apakah dia seorang perempuan atau laki-laki? Masih muda atau sudah tua? Sudah menikah atau belum? Tapi yang jelas, Angela selalu menutup rapi semua rahasia itu. Meski hanya beberapa orang saja yang diizinkan tahu mengenai rahasia ini. Selagi lift terus naik ke atas, Angela merasa ponselnya berbunyi. Ia pun segera merogoh ponselnya dari dalam tas bahu brandednya. Angela yang melihat sekilas nama di layar ponselnya pun langsung mengangkat teleponnya. "Halo, kenapa Kak?" tanya Angela yang tahu itu dari kakaknya. Suara dari ujung telepon terdengar menjawab pertanyaannya. "Kamu sudah ada di kantor?" tanya kakaknya. "Udah sih, ini lagi di lift. Kakak kapan kesini?" tanya Angela. "Bentar lagi sampai. Suruh beberapa karyawan divisi marketing untuk bersiap-bersiap termasuk orang suruhan itu. Karena dia yang akan kembali menjadi perwakilan kakak dalam mengemukakan pendapat. Pastikan handsfree-nya terpasang dan terhubung dengan baik dengan kakak." Ucap kakaknya. "Enggak usah dijelasin juga udah tahu." Dumel Angela. "Ya, kakak hanya khawatir kamu lupa." Balas kakaknya. "Ya udah Kak. Lagian aku di sini cuma sebentar. Kan mau ke Angel Stupid lagi. Kerjaan di sana tuh enggak pernah kelar deh." Gerutu gadis manis itu. Kakaknya hanya tertawa lalu kemudian menutup teleponnya setelah berpamitan terlebih dahulu. "Main tutup aja." Gerutu Angela yang ketika pintu lift terbuka. Ia terkejut saat melihat seorang pria bersetelan jas hitam berada di hadapannya. "Angela, kakak lo mana?" tanya Yudis panik. Tampaknya sedari tadi dia sedang menunggu-nunggu kedatangan kakaknya itu. Angela yang sudah sampai di lantai tujuannya pun segera keluar. Berhadapan dengan lelaki berkacamata itu. Yudhistira, teman semasa SMA-nya yang sudah 2 tahun semenjak perusahaan itu merintis. Dia bekerja di sana sebagai sekretaris. "Bentar lagi nyampe kok," ucap Angela. "Dia enggak lagi nyamar jadi tukang sapu atau tukang ketoprakan?" tanya Yudis bercanda. Angela langsung mencubit pinggangnya. "Apaan sih? Kalau ada kakakku langsung kuaduin kamu." Tandas Angela. "Duh. Iya maaf. Dia duin emang gue ayam apa?" bela Yudis. "Udahlah kerjain tugas kamu sesuai yang diperintahin. Udah sana hus-hus." Usir Angela. "Gimana mau kerjain tugas? Bosnya aja diteleponin dari kemarin malam kagak pernah diangkat. Sesibuk apa sih kakak lo tuh di rumah? Sampai enggak bisa menerima telepon gue. Seenggaknya gue kan bakal jadi calon adik iparnya." Ucap Yudis coba merayu Angela. Dengan maksud perkataan yang menjurus jika Angela akan menjadi istrinya dan otomatis kakak Angela itu akan menjadi kakak iparnya. Angela yang salting pun langsung mencubit kembali pinggang Yudis bahkan berkali-kali sampai lelaki itu mengeluh kesakitan seraya meminta ampun berkali-kali. Di perusahaan N Group, Andrew sebagai sang pemilik perusahaan properti ternama itu sedang termenung di ruangannya. Ia terlihat sedang memikirkan sesuatu. "Aku sangat yakin Alika tidak pernah menjalin cinta dengan siapapun selain aku. Dia adalah wanita yang tidak pernah berurusan dengan hal semacam itu. Hanya aku yang mampu menaklukkan hatinya dan itu pun aku lakukan dengan susah payah. Dulu. Aku yakin pernikahan Alika kemarin hanya rekayasa." Licik sekali wanita itu. Berani-beraninya berniat memamerkan kemesraannya di hadapanku. "Lihat saja. Akan kubalas semua ini." Batin Andrew tersenyum licik.